Posisinya kita ngasih yang usia-usia anakan ini sekitaran 2,5 bulan sampai 3 bulan. Kalau saya pertama ngasihnya langsung ke paruh itu 2 tetes. 2 tetes itu pukul rata semua. Walaupun kita main terah, burungnya udah panjang, tapi kita mengambil aktifnya, gacornya itu dari vitamin. Nah, kalau pakan saya juga pakai yang usia 2 bulan ini pakai 2,5 bulan, 3 bulan ini pakai pakan yang putih, yang penggacoran putih itu dulu. Mumpung saya di kandang karena banyak yang tanya perawatan nih bocah-bocah gitu ngerumati, ini anak-anak lagi ngerawat. Ini kita mandikan burung ini tidak setiap hari karena lihat cuacanya kan, cuacanya menurut saya kurang bagus. Kita menjaga kesehatan burung dulu. Nah, yang player kan gue jalur landep. Ini yang burung muda itu saya kasih vitamin sementara pakai yang putih dulu. Anak-anak teman-teman ini manut mandat saya, Mas. Jadi mungkin setiap hari mandi malam, cuma kalau mandi malam itu kan ketika kita proses, tapi juga lihat cuaca gitu loh. Kalau cuacanya kayak gini, kita paling kadang seminggu 2 kali, seminggu 3 kali, nggak mesti, nggak bisa kita patok. Kalau burungnya yang saya lihat on enak, udah malah nggak saya mandiin sama sekali gitu. Itu yang burung jadi di dalam. Ini yang besok rencana mau buat main. Kita kerodong persiapan. Ini vitamin tuh, Mat, begini, Mat. Jadi burung jadi pun saya juga pakai vitamin, Mas. Cuma lihat kondisi ya, tidak terus apa ya, tidak terus seminggu kita pakai berapa kali, enggak. Saya di titik-titik tertentu. Jadi mau lomba minggu Jumat saya kasih. Itu kalau saya, walaupun burung udah jadi, bukan untuk dia yang udah kategori konslet terus biar burungnya konslet kayak yang burung bulan jadi, ya udah jelas kan burung udah konslet, cuma burungnya lebih peka, rasa kasih sayangnya sama pasangannya itu ada. Pakannya loh, burung jadi saya tetap pakai pakan saya pakan kenceng, Mas, karena kalau cuaca mendung itu rata-rata saya tetap pukul pakan kenceng. Lah nanti cuaca agak musim kemarau itu baru saya netral ke putih, main H-1 hari H-1 ini burung jantan ini. Cuma kalau yang jantan-jantan ini saya makanya vitaminnya jalur landep karena ini burung-burungnya udah jadi. Kalau lobet paut di saya itu gini, yang penting itu kita memproses burung anakan itu nomor 1 itu jangan mengejar birahi, kejarlah burung itu biar jinak. Kalau burung udah jinak pasti birahi, burung birahi belum tentu jinak. Nah, itu kadang salahnya persepsinya di situ, teman-teman. Yang jelas kita aktif burung itu biar jinak. Lah apa kuncinya burung itu jinak? Kita sering mandikan. Nggak cuma malam, sehari bisa 3 kali 4 kali mandikan. Jangan lupa nomor 1 pakan penunjang dan vitamin itu paling penting. Itu langsung kita kasihkan 2 tetes di paruh. Itu yang usia anakan. Cuma yang kayak burung-burung paut karakter factor ya, paut karakter factor. Ini contohnya paut yang karakter factor. Nah, ini udah disendirikan sama Mas Codot. Paut karakter factor kan single, Mas. Lah, ini saya ngasih vitamin 2 hari sekali. Nah, ini karakter factor ini. Nih. Ini kan kita main full kerodong ini. Ini kita ngasihnya 2 hari sekali.
Ini 2 hari sekali. Itu posisinya saya lihat dulu burungnya 2 hari sekali langsung ke paruh. Kalau burungnya udah mulai kencang, 2 tetes di air minum. 2 tetes di air minum itu setelah mandi malam. Ketika mandi malam, burung jangan dikasih air minum. Lah nanti habis mandi malam, burung kasih air minum sedikit aja, nanti kasih 2 tetes. Pagi air minumnya dibuang, ganti air biasa. Ini khusus betina faktor usia PAUD remaja. Ini bisa kita samakan sama betina saya yang di rumah bawah yang faktor, itu hampir sama kayak ini. Cuma perbedaannya kan ini kita aktif 2 hari sekali karena dia burungnya masih muda. Kalau yang burungnya usianya udah usia, itu saya ngasihnya itu bisa seminggu cuma 2 kali. Nah, saya langsung ke air minum. Jadi air minum 2 tetes. 2 tetes seminggu 2 kali. Dihamin-hamin kita waktu tidak main lomba. Karena saya mau mengasih tahu main lomba, mainnya kan saya tidak tahu penggunaan burungnya onderdil teman-teman itu, burungnya itu makainya itu gantangnya setiap hari, setiap malam, apa seminggu 2-3 kali, apa cuma setiap minggu. Nah itu teman-teman yang bisa menyesuaikan sendiri. Yang penting di air minum 2 tetes ketika burung itu off lomba. Hamin 1 pun off lomba, jangan sekarang dikasih besok main, jangan. Itu pertama kita ngasih ya, jadi antara Hamin 3, Hamin 4 itu kasih. Nah nanti kalau burungnya udah yang kita pola seminggu 2 kali on lapangan, on ya, mengatakan burung on, itu Hamin 1 kasih di air minum. Itu khusus betina. Kalau untuk mandi malam sendiri itu waktu yang tepat di malam hari itu apakah setiap jamnya itu harus ditentukan? Tidak, jam tidak tentu Mas. Kalau saya selonggari aja, mulai jam 5 sore pun nggak masalah. Mau jam 5 sore, mau jam 10 malam, 12 malam tidak masalah. Karena nomor 1, RHN itu tidak ada yang namanya ngembun lovebird. Dari dulu tidak pernah burung saya yang karakter faktor, kalau tidak pernah namanya ngembun lovebird. Kenapa? Mungkin saya menyesuaikan cuaca di Salatiga ini dingin, itu Mas. Lah mungkin embun itu dibutuhkan di cuaca-cuaca yang panas mungkin ya, itu ya. Karena aku mau menceritakan pengembunan saya tidak bisa, karena dari dulu sampai sekarang saya nggak pernah yang namanya ngembun lovebird. Kalau manfaat mandi malam untuk lovebird itu menurut saya cuma penyegaran aja Mas. Kalau membicarakan menurunkan birahi salah. Kita membicarakan menurunkan birahi, mandi siang 5-4 kali juga sama aja ketemunya. Yang jelas kalau malam kan cuacanya dingin, lah burung fresh, biar yang tadinya kencang itu fresh gitu aja. Saya itu burung konslet itu juga mandi malam, tapi kan di waktu-waktu tertentu. Saya bisa mandi seminggu itu 2 hari sekali itu kalau cuaca kemarau. Bahkan bisa setiap hari kalau benar-benar udah menginjak musim kemarau di bulan-bulan Juli itu biasanya. Juli ya, panasan terangan tenan nih lo, ngenteng-ngenteng lo. Sekitaran Juli itu. Kalau Juli itu kadang saya hampir pukul rata bisa setiap hari. Jadi kita harus lihat cuaca, kondisi kota kita kayak apa, itu tidak bisa kita patokkan di 1-2 kemungkinan aja gitu. Saya membuat vitamin ini tidak cuma vitamin apa ya, tidak cuma vitamin untuk proses Mas. Burung saya yang udah jadi pun saya kasih. Burung saya yang udah jadi itu saya kasih, karena kondisi burung itu lagi kurang enak, kurang fit, saya kasih itu pun lebih fit lagi, fitnya kembali. Jadi itu kayak jalu landep, itu saya makanya malah burung jadi. Rata-rata burung proses yang udah setengah jadi udah 60%, 70% itu tak pukul terus malah.
Nah nanti kalau burung itu udah jadi, di hari-hari tertentu ketika saya lihat kok burung terlihat murung, badannya juga kurus, makannya juga bagus, terlihat murung, kurang fresh, lah itu saya kasih vitamin. Itu burungnya lebih fit, lebih singset, kerjanya lebih ngotot. Itu menurut saya. Apakah vitamin yang diproduksi dari RHN ini bisa memulihkan atau mengembalikan lovebird yang mungkin macet bunyi? Bisa banget, bisa banget. Tapi kalau memanjangkan saya tidak berani janji, karena kalau memanjangkan kan nomor satu terah, Mas. Terah dari dasarnya burung. Kita beli pasar burungnya cuma durasi sekian, suruh manjangin ya nggak bisa, gitu loh. Kecuali burung itu posisinya usianya muda, beli di pasar. Beli pun di pasar itu kan kita nggak tahu yang jual siapa. Ketika peternak anaknya bagus-bagus jatuh di pasar, terus kebeli di tangan orang yang tepat, mungkin juga kita poles bisa bagus menurut saya. Kalau saya sih, menurut saya itu kalau vitamin itu membuat burung nambah jedanya bagus banget tuh kalau saya. Jadi aktif, Mas. Dulunya burung itu bunyi di lapangan cuma sekali tarik, 2-3 kali tarik bisa gitu. Itu menurut saya loh, lebih aktif lah burungnya itu. Kalau panjang kan pembawaannya burungnya, Mas. Sama burung-burung temen yang udah lama nggak dipakai lomba, terus karena mungkin dulu lovebird lesu, sekarang mulai rame lagi, lovebird mulai kayak gini keadaannya, bahkan di pasaran-pasaran mulai naik lagi. Itu kan mantan gaco-gaconya mungkin pada keluar, yang dulunya nggak dirawat pun kadang ada yang nggak dijual, karena menurut saya itu dulu burung teman-teman, burung kesayangannya teman-teman gitu. Itu pakai vitamin ini pasti pulih, Mas, asli. Aku, Mas, ini fakta ya. Banyak teman-teman saya yang dulunya nggak main, udah lama nggak main, bekas gaco-gaconya itu dijual ke saya pun ada. Saya cuma lihat burung itu ketika waktu dulu. Saya udah pernah dengar burung itu 3 menit, 4 menit. Sekarang di rumah dia emang wujud burungnya itu cuma 4 detik, 5 detik, 10 detik. Itu saya beli dengan tidak harga pasar, harga sesuai kualitas. Ketika kita obrolan harganya pas, saya beli, saya poles panjang-panjang semua. Bahkan udah banyak yang saya jual itu. Cuma bukan ring saya loh waktu itu. Jadi burungnya udah nggak kepakai-kepakai. Jadi banyak teman-teman yang tanya, burung sekarang dulu panjang sekarang macet bisa nggak? Bisa banget. Itu saya jawab. Bisa banget lah. Cara pemakaiannya gimana kalau betina? Tadi udah saya bahas, Mas. Jadi kita ngasihkan itu habis mandi di air minumnya itu kasih sedikit 2 tetes saja gitu. Kalau ngasihnya pagi apa siang pun nggak masalah, yang penting burung itu habis mandi, waktu mandi makan sama minumnya jangan dijadikan satu, dia burung biar lapar. Jadi ketika kita nanti masukkan cepuk yang habis kita kasih vitamin ini, burung langsung minum tuh. Untuk cepuk air minum sendiri seberapa banyak, Om? Kan ada cepuk yang mungkin kecil, tanggung, ya kita kira-kira, Mas, kita kira-kira aja posisi vitamin itu jadi satu sama air minum itu enggak terlalu over air minumnya gitu. Jadi minimal banget gitu loh lah. Kalau udah terpantau dia minum 2-3 kali, terus minum lagi, udah ganti aja sama air biasa. Tapi kalau saya kan nggak masalah. Saya gantinya air minum itu nanti. Saya ngasihnya kan rata-rata saya ngasihnya seringnya malam. Karena kalau siang saya proses, nggak fokus untuk ngasih vitamin. Tapi kan kadang ada teman yang kerjanya di pabrik, longgarnya cuma siang. Itu nggak masalah, polanya yang malam tadi kita terapkan di siang hari. Dibalik ya jadinya. Dibalik. Untuk yang burung sering main malam,
itu kita bedakan aja, yang biasanya kita ngasihnya vitamin malam kita ubah menjadi siang. Jadi sama aja, kalau burung untuk main malam sama main siang itu cuma kebalikannya di mandi aja Mas. Tidak ada perbedaannya di settingan-settingan lain, menurut saya nggak ada, sama aja. Kalau penerapan rawatan malam di RHN itu apakah rawatan yang wajar-wajar aja Om, seperti teman-teman yang lain mungkin hanya dikeluarkan, dibersihkan kandangnya, dimandiin, terus apakah ada treatment-treatment lain dari Om Gendut? Kalau saya pribadi itu malam hari pun saya masih proses Mas. Jadi kalau nurutin saya apa teman-teman ada waktu gitu loh. Kalau saya kan kadang saya misah burung, saya pulang lagi ke rumah, di sini kan ada yang jaga Mas. Mat ini tolong dipisah sama pasangannya sampai jam 11 malam, tolong dipantau habis mandi itu kayak apa itu. Jadi tidak cuma kita bersihkan terus masuk, itu enggak. Anak-anak pun tak lihat perkembangannya Mas, kayak anak-anak PAUD. Kok hari ini burungnya belum peka, umpama ada teman-teman minta video ingin beli anakan, video PAUD itu juga nggak gampang. Kita harus proses burung itu sampai benar-benar mapan, terdapat kimistrinya sama kita semua, baru kita suguhkan ke teman-teman yang nyari. Kadang buahnya saya nurutin orang minta anakan itu tiap hari itu ada Mas, 5-6 orang pasti terus ada. Cuma dokumen untuk saya memastikan bunyinya burung tersebut itu kalau enggak saya poles dulu susah. Kecuali orang yang udah percaya, udah ambil berapa kali, Mas ini kirim, ini kirim, dia udah tahu semua gitu loh. Menanggapi pernyataan Om Gendut yang tadi bilang di malam hari setelah dirawat itu enggak sekedar dirawat tapi sempat dipisah juga, itu apakah termasuk pola pelatihan Om? Pola pelatihan, pasti pola pelatihan tuh. Karena kita kan tahu Mas perkembangannya, kalau burung emang udah total burung ketemu PD malam hari pun bunyi. Ya jelas istilahnya kita masih bau kompetisi, itu pasti ada tapinya, penunjang itu pasti. Kita mau main balap kuda sama, jadi tidak ada. Jadi jangan cuma bicarakan ini pakan polos, melihat polos dulunya kayak apa gitu loh. Nah, dulunya tetap proses, ketika enaknya aja. Tapi kalau saya yakin diteruskan pakai polos terus, ketika burung itu lesu, ya pasti burung itu nggak bisa. Beda lah sama burung yang tetap ada penunjangnya gitu. Masalahnya nggak ada efek samping kok. Kenapa kita bingung kan gitu. Terus untuk pakan vitamin penunjang produk dari RHN ini, apakah menjamin untuk burung itu bisa jadi konslet Om? Karena kan ada beberapa yang berkomentar, jaminan nggak Om konslet? Kalau burungmu udah punya karakter saya jamin dengan konsisten ya. Yang susah itu konsisten, dan itu tidak bisa kamu jarak 1 bulan, 2 bulan, 1 tahun, nggak bisa. Kemarin ada yang cuma pakai 6 botol total Mas. Saya kalau mau ngerangkumi testimoni itu wah nggak ada waktu Mas. Bedino ngomong bocah saya tak samping ini ranyanda itu banyak Mas. Kadang saya sampai vitamin pakan itu sampai habis-habis, sampai kewalahan lah gitu. Karena kita kan memang proses pakai alat juga Mas, cuma tidak saya ekspos gitu. Terakhir Om Gendut, ya mungkin apa yang mau disampaikan di kesempatan konten malam hari ini untuk teman-teman lobet mania yang baru berproses atau memproses lobet-lobetnya? Jangan meniru rawatan RHN cuma di video. Jadi taunya teman-teman kan kita mandi malam terus kayak punyanya RHN burungnya jadi tiap malam mandi. Jangan. Saya udah bahas yang tadi. Saya mandi waktu-waktu tertentu, saya ngeluarin burung itu tiap hari itu beda-beda burung yang saya keluarkan. Tidak semua burung itu saya keluarkan.
hari ini saya ngeluarkan yang ini, besok saya ngeluarkan yang ini, besok. Cuma taunya teman-teman mungkin bahas video saya ketika hari Rabu, kok ada burung ini, buka lagi pas hari Rabu lagi, kok burungnya ini ya, mereka pemikirannya burung sama gitu. Jangan ditiru di saya, tapi tirulah apa yang masukan saya yang ada di saya bicarakan di media ini tadi gitu. Jadi itu semua isinya.